Ya pemirsa, kami ada ke informasi yang viral di media sosial. Ya, ada seorang siswa sekolah dasar di Newerawar di Kabupaten Sarmi, tepatnya di Papua ini, kemudian harus meminum air dari botol bekas cairan pencuci piring. Ini miris sekaligus sedih begitu ya kalau kita melihat video viral ini. Jadi dari video ini pemirsa direkam oleh seorang guru yang kemudian diunggah melalui akun TikTok sehingga menjadi perhatian dari publik. Siswa yang sedang makan bersama menggambarkan kehidupan sederhana anak-anak di pelosok negeri. Meski fasilitas sekolah terbatas dan hanya memiliki sekitar 20 murid, para siswa tetap semangat untuk belajar tanpa rasa gengsi, dan kesederhanaan ini membuat warganet haru. Nah, ini kita harus bersyukur ya, karena apa yang sudah dimiliki. Captionnya ya tadi kalau kita lihat ya, di tengah banyaknya masyarakat yang saling beli botol mahal gitu ya, masih ada nih potes-potes semacam ini ya. Botol minum seharga toren ya kan, Aduh. Ini gantinya. Kita kabar viral berikutnya pemirsa, ada 2 siswa di Bangkalan, Jawa Timur yang berkelahi hebat di sebuah lapangan. Tapi ironinya ternyata tidak ada yang melerai mungkin ya, kita akan lihat aja videonya seperti berikut ini. Ayo dah terus, Mudi. Nah ini pemirsa, gambarnya harus kami samarkan untuk Anda karena tidak nyaman untuk disaksikan ya pemirsa ya. Kalau misalnya dilihat ini pada saat perkelahian ini sempat tersebar di media sosial, jadi nampak adu 1 lawan 1 yang kalau dilihat justru mereka memvideokan gitu ya, nggak ada yang misahin gitu ya dua siswa ini. Merespon hal ini, sebenarnya pihak Polres tempat juga mengaku belum mendapatkan laporan resmi dari pihak terkait. Meski begitu, kepolisian juga melakukan penyelidikan terkait para pelajar yang terlibat dalam video ini. Ngeri banget loh itu ya. Bahkan beberapa teman di lainnya juga cuma lihat doang, bahkan memvideokan gitu ya, nggak ada niatan untuk melerai. Malah nyari engagement teman-teman ya. Lagi-lagi ini tidak untuk dicontoh ya. Oke, kita bergeser ke Jawa Tengah pemirsa. Ini warga desa Sukoharjo, tepatnya di Kabupaten Pati, digemparkan dengan penemuan ada jasad seorang pria yang ini asal Bandung yang kemudian diketahui telah meninggal dunia. Penemuan ini kemudian banyak diperbincangkan, bahkan juga hingga viral di media sosial. Jadi diperbincangannya karena ini pemirsa, ada tumpukan sampah di sepanjang rumahnya. Nah awalnya, jadi warga curiga dulu ada bau yang menyengat di sekitar rumah korban. Diketahui 8 tahun korban tidak pernah keluar rumah dan sangat jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Jadi pada video juga terlihat ya, tumpukan sampahnya luar biasa ditemukan. Dan dari situ ternyata ditemukan juga dalam kamar tempat korban yang sudah tidak bernyawa. Ini jalan aja nggak bisa loh tadi ya kalau dilihat. Betul, petugas juga kewalahan begitu ya untuk melakukan evakuasi korban. Sekaligus juga membersihkan sampah yang berada di rumah korban. Wow, bagaimana dan kemudian seorang kondisi dari jasad juga sudah dibawa ke RSUD untuk identifikasi dari. Nggak terbayangkan ya bagaimana kemudian bisa hidup dengan sampah yang menumpuk bahkan selama bertahun-tahun gitu ya. Jadi ada psikologinya katanya, ini namanya hoarders. Tidak bisa merelakan barang-barang apapun sehingga di-keep semuanya gitu ya. Bahaya juga ya kalau seperti ini. Kita punya kabar viral berikutnya untuk Anda pemirsa, ada heboh seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Ini ternyata dibuang di depan sebuah rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Nah ini dia pemirsa, kalau Anda bisa lihat ya, hati seorang ibu mana yang kemudian tidak teriris melihat bayi yang kemudian ditemukan di depan teras rumah warga. Bayi ini berjenis kelamin laki-laki katanya yang diletakkan di kursi di rumah warga. Nah, tentu ini menjadi geger di wilayah Sleman, Yogyakarta. Tapi menariknya dalam surat ini yang kemudian dititipkan bersama dengan bayi tersebut berisi pesan bahwa pelaku akan mengambil kembali bayinya pada bulan Desember tahun depan. Jadi dititipkan untuk sementara dengan berbagai perlengkapan bayi seperti pakaian, susu hingga popok. Apa ya sebenarnya tujuannya begitu loh? Ada tenggang waktunya lagi sampai Desember tahun depan. Itu dia. Tapi alhamdulillah saat ini kan sang bayi sudah dirawat ya oleh warga sekitar ya. Oke, kita geser pemirsa, ada video viral lain nih, dan video yang kemudian memperlihatkan ada rombongan wisata asal Cianjur yang terlantar di Pangandaran. Karena kalau kita lihat videonya ini ramai di media sosial karena cukup dramatis nih kalau kita lihat. Oke, kita lihat ya.
Jadi pemirsa, ini rombongan yang sebagian besar ini diisi oleh emak-emak dan juga lansia mengikuti perjalanan wisata melalui agen travel asal Bandung, Jawa Barat. Aduh, kasihan banget ini ya. Mereka Kayak nggak tahu gitu terlantar. kemudian nasibnya seperti apa. Nah, itu dia. Sesampainya di Pangandaran, justru mereka tidak mendapatkan kepastian soal penginapan yang telah dijanjikan. Kecewaan ini memuncak hingga terjadi adu argumen dengan pihak travel. Jadi akhirnya untuk melerai keributan yang terjadi begitu ya, polisi datang ke sana untuk menengahi dan menyepakati bahwa pihak travel akan mengembalikan seluruh dana peserta tur sebagai bentuk tanggung jawab mereka. Ya, tolong dikawal ya Pak Polisi ya, jangan sampai kemudian emak-emak ini nanti kemudian membalaskan dendam mereka sendiri, lebih bahaya ini gitu. Ini juga jadi pelajaran buat kita, jangan tergiur dengan harga yang murah, tapi tidak ada kepastian di sana. Wah, betul sih, jadi pelajaran ini ya. Nah, kita punya kabar viral lainnya untuk Anda pemirsa. Ini banjir yang melanda perumahan Taman Asri Kota Tangerang, Banten ternyata memakan korban jiwa. Ya pemirsa, seorang bocah kemudian bernama Hakim Asidik 15 tahun ini tewas tersengat listrik saat hendak mencari ikan. Di videonya nampak jelas di situ ya yang kami lingkari, ini adalah korban usianya 15 tahun yang memang pada saat berjalan harus terpaksa melintasi banjir di malam hari dan diduga sedang mencari ikan yang berada di genangan air. Nah, tapi siapa sangka kemudian air banjir tersebut ternyata teraliri arus listrik dan kemudian membuat remaja tersebut tewas seketika karena sengatan listrik tersebut. Jadi untuk anak-anak kalau misalnya banjir begini harus dua diwaspadai ya. Pertama listrik tadi di tiang-tiang listrik, yang kedua adalah saluran air atau got begitu ya, yang kadang tidak terlihat tapi arusnya cukup kencang. Sudah berapa kali makan korban jiwa itu? Ya, jadi kewaspadaan kita semua, termasuk juga yang satu ini pemirsa. Dua kelompok pemuda bersenjata tajam di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini kembali terlibat bentrok pemirsa. Ini kalau kita lihat memang aksinya juga terekam ya oleh kamera warga pada saat proses saling serang menggunakan busur panah, bahkan juga parang. Aduh, ngeri banget. Nah, ini kami sengaja blur ya pemirsa untuk kenyamanan Anda, dan lagi-lagi kami ingatkan bahwa ini jangan sampai ditiru ya. Ini polisi juga menggunakan senjata laras panjang ini berusaha untuk menghalau kedua kelompok pemuda yang terjadi keributan begitu ya, dan akhirnya juga sudah berhasil diselesaikan. Dari laporan yang kami terima ada 3 kali bentrokan yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir yang mengakibatkan sejumlah pemuda mengalami luka. Ya, stop aksi tawuran membuat apa sih? Menunjukkan kejantanan gitu. Enggak sama sekali ya, big no.